Baik, kali ini topik kita adalah mengenai deret waktu atau time series. Di sini yang kita pelajari kalau dikatakan deret. Deret berarti kalau diindonesiakan ada urutan. Jadi urutan waktu. Umpamanya jam 10, jam 11, jam 12, atau hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, atau 2000, 2001, 2002. Jadi ada urutan-urutan waktu. Dari semua yang kita pelajari mengenai urutan, apa manfaatnya? Seperti kita ketahui, kalau kita belajar di dalam time series ini tidak lebih belajar mengenai apa yang disebut dengan forecasting, atau di bahasa Indonesia kan peramalan. Nah, kalau orang sering meramal, dia ingin tahu, tujuannya tentunya adalah masa depan. Orang tidak ada meramal untuk masa lalu. Orang sering ingin tahu tentang masa depan. Dia pergi ke dukun. Tetapi di dalam statistik tidak ada yang namanya dukun. Yang ada kalau kita mau meramal, kita perlu yang ini. Inilah yang kita perlukan. Apa itu? Yaitu yang sering disebut sebagai historic data. Maksudnya apa? Kalau mau melihat masa depan, lihat masa lalu. Jadi data-data masa lalu dibutuhkan untuk melihat masa depan. Tidak bisa melihat masa depan hanya dengan bola nujum atau hanya dengan keris atau apapun ya. Jadi harus ada datanya, data masa lalunya. Nah, salah satu data masa lalu itu ialah ini, data deret waktu. Itulah pentingnya. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa anak mahasiswa kayak kalian ini perlu belajar meramal? Apa untungnya sama kalian meramal? Ya, nanti sesudah ini ada nanti kalian belajar namanya manajemen operasi. Operasi perusahaan, di mana untuk berjalannya perusahaan perlu dilihat proyeksi, baik itu ya penjualan. Ya, kita ingin tahu kalau tahun depan penjualan berapa, 2 tahun lagi ke berapa, 3 tahun lagi berapa, 10 tahun lagi berapa. Makanya keuntungan perusahaan juga bisa diramal. 10 tahun lagi perusahaan ini kayak mana, 5 tahun lagi bagaimana. Sama dengan produksi. Produksi semua dalam perusahaan perlu peramalan. Makanya ini diajarkan di dalam statistik. Karena tidak mungkin Anda jadi pimpinan perusahaan kalau tidak bisa membaca masa depan. Ya, orang yang enggak, itulah makanya seorang pimpinan enggak bisa membaca depan sering disebut tidak visioner. Vision
ke depan. Pandangannya hanya singkat-singkat saja, pendek. Terlalu pendek pandangannya. Tidak bisa dia memprediksi 20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Makanya setiap pimpinan disuruh membuat visi dan misi. Visi jauh ke depan, misi itu jangka pendek bagaimana mencapai visinya. Makanya ada kata visi dulu, bukan misi. Visi ada baru ada misi. Bukan misi ada baru ada visi. Untuk mempunyai visi, kamu harus bisa melihat ke depan. Mau dibawa kemana? Bagaimana supaya tahu bisa bawa kemana? Harus tahu masa lalu. Historik. Nggak mungkin kita tahu masa depan kalau kita tidak tahu masa lalu. Bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Apa akibatnya kalau orang tahu masa depan tetapi nggak tahu masa lalu? Ya itulah yang sering disebut mengambang atau tidak berakar. Dia tahu masa depan hanya melihat-lihat saja. Di luar negeri seperti ini, seperti ini. Tapi dia tidak lihat masa lalu. Indonesia itu bagaimana? Bagaimana rakyatnya? Bagaimana geografisnya? Bagaimana? Nah, untuk mempunyai visi yang bagus adalah mempunyai masa lalu yang ada datanya. Supaya kita tahu ke masa depan. Data itu ada. Nah, saya masih ingat ada dulu menteri ya. Oh nggak salah tuh ya. Dia bilang dia nggak tahu masa lalu, dia hanya tahu masa depan. Makanya dia diangkat jadi menteri. Saya nggak tahu lah itu entah siapa, tetapi aneh aja. Dalam statistik untuk tahu masa depan, forecasting harus ada masa lalu. Nah, kita lihat apa masa lalu yang dibutuhkan. Nah, kita lihat dulu di sini. Dalam time series ada 4 komponen. Yang pertama, nah ini dia, tren. Ya ini tren. Sebelum tren kita tahu ada 4 hal. Ya ini dia 4 hal yang perlu kita ketahui. Nah, tiga ya. 1 namanya ada tren untuk jangka panjang, fluktuasi untuk jangka pendek, fluktuasi berupa musiman, siklus. Ada namanya variasi acak. Apa maksudnya ini? Mungkin kalau sekarang kau belum paham apanya bilang Bapak ini. Tapi nanti saat kau makin tinggi semestermu kau akan paham. Pertama, kita lihat tren. Apa arti tren? Sering kita lihat tren fashion 2024 akan seperti ini. Tren hairstyle untuk 2025 akan seperti ini. Berarti tren itu apa? Tren itu artinya kecenderungan. Nah, jadi kalau umpamanya ditanya orang, sering itu kita lihat untuk menanya orang-orang mengenai fashion. Tahun depan tren fashion bagaimana? Siapa yang ditanya? Apakah saya, kamu atau yang lain? Tidak tentunya. Yang ditanya tentu contohnya perancang busana. Bukan kayak kita nih ditanya. Nah, ditanya kepada perancang busana, katakanlah Ipan Gunawan. Katakanlah yang saya taunya itu. Dia bagaimana dia menjawabnya? Apakah berdasar feeling? Ya bisa saja. Bisa saja, bisa juga cuman
Ya tetap tadi yang seperti itu, bahwa harus ada apa? Masa lalu. Percaya enggak? Semua tren fashion rambut itu sudah pernah berulang di masa lalu. Dulu tahun 60-an perempuan suka rambutnya bob, pendek, agak gembung. Berulang lagi di tahun 90-an. Nah, jadi itu tidak lebih itu aja sebenarnya. Berulang sama kayak gaya berpakaian. Mungkin zaman dulu orang berpakaian wanita itu ratusan tahun 100-200 tahun lalu panjang-panjang, sopan-sopan. Mungkin 1000 tahun yang lalu wanita itu berpakaian minim-minim, pakai daun-daunan ya kan. Nanti pun mungkin akan seperti itu terulang lagi. Seminim mungkin hanya daun saja. Mungkin karena itu akan berulang-berulang terus. Itulah namanya tren. Nah itu termasuk kepada kelompok yang ini. Tadi kan ada dikatakan, nah ini siklus. Dia siklus itu kan lingkaran. Jadi makanya kalau perancang busana itu sebetulnya dia hanya melihat ke belakang, oh kayak gini, ditambahinya sikit-sikit jadilah dia tren. Ya. Nah kalau kita dalam bisnis tidak bisa seperti itu. Mana bisa kita ramal perusahaan tahun depan rugi, perusahaan tahun depan untung, tanpa menghitung. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, tren. Lihat sesudah kata tren, ada long term. Artinya apa? Ini memperkirakan ke jangka panjang. Nah, kita ambil contohnya soalnya. Nih. Nah, ini contoh ya. Tren. Tren itu ada naik, tetap turun. Contoh ada dikasihnya biaya hidup 2007 sampai 2011 naik terus, ya kan? Naik. Terus apa lagi? Ini lihat di sini ada observasi. Ini titik-titik ini trennya. Titik-titik yang ini. Inilah namanya disebut dengan garis tren. Kecenderungannya kalau ditarik garis dia semakin naik. Jadi ada pengamatan, ada garisnya. Contoh berikutnya adalah daya tampung perguruan tinggi negeri di 2006 sampai 2011. Ini semua data masa lalu. Dari data-data ini kita bisa meramal ke depannya berapa. 2006 naik, turun, naik, turun, naik. Titik ini merupakan observasi pengamatan, garis penghubung ini adalah itu adalah trennya. Trennya bersifat lurus. Nah, contoh yang lain di sini kita lihat tren yang menurun. Luas lahan pertanian, ya kita tahu semakin lama lahan pertanian itu makin sedikit, demikian juga dengan jumlah petani. Jumlah orang mau bekerja jadi petani itu semakin lama semakin sedikit. Ya contoh kalau orang tuamu petani, punya anak 5, belum tentu ada satu pun dari 5 orang anak itu yang mau meneruskan usaha bapaknya bertani.
Belum tentu. Ya, itulah yang tren atau kecenderungan menurun. Nah, semua yang berbau-bau. Tapi petaninya tergantung juga. Kalau petani sawit ya banyak anaknya yang mau. Nah, tapi kalau petani sawah, padi agak malas anaknya melanjutkan karena untungnya tipis. Nah, ya, jadi tergantung juga, tidak semua petani yang menurun. Nah, sekarang kita coba contohnya ya, kita cari contoh soalnya. Nah, ini ada di online. Nah, pertama kita lihat dulu. Tren, analisis tren ada 4 bagian. Pertama yang disebut dengan freehand method, metode tangan bebas. Apa pula ini metode tangan bebas? Nah, kita lihat ya, ada 4 katanya meta. Ini dia. Mengukur tren. 1, dengan grafik atau metode tangan bebas. Kedua, dengan metode semi rata-rata. Ketiga, metode principal least square, dasar kuadrat terkecil. Keempat, metode rata-rata bergerak. Nah, ya. Jadi kalau kalian mau, ini tidak akan saya ajarkan lagi, khususnya yang metode rata-rata semi average ya, karena semuanya udah ada sebetulnya itu di channel YouTube saya, udah pernah saya buat tahun 2020. Kalau mau lihat, kalau nggak mau lihat juga nggak apa-apa. Nah, ini udah ada banyak sekali tuh. Tinggal kita ketik saja. Kita ketik di sini time series. Nah, ini dia. Di sini ada metode semi rata-rata data ganjil. Metode semi rata-rata data ganjil. Metode semi rata-rata data genap. Metode semi rata-rata data genap. Nah, ini pengantarnya time series. Nah, yang kita perlu sekarang adalah bagaimana menggambarkan metode yang disebut di sini metode grafik atau freehand. Nah, ini kita copy, kita coba. Nah, inilah zaman sekarang enaknya, gampangnya ya, kita ketik aja ke Google. Nah, contoh soal dan jawaban. Nah, udah, ini dia. Nih, kita buka aja. Ini kita. Nah, menurut slide ini ada sekuler, tren, ada tren, ada siklus, ada irregular, acak. Nah, komponennya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kepada tren atau long term trend. Metode yang kita lihat adalah metode tangan bebas atau freehand. Kita coba lihat contoh soalnya sebagai berikut. Nah, contoh soalnya adalah, nah, berikut ini data volume penjualan setiap tahun dari tahun 2004 sampai 2009 PT ini. Penjualan dalam satuan ton. Tahun volume. Buatlah garis tren mengenai jumlah penjualan selama periode tersebut dengan metode bebas. Berdasarkan persamaan tersebut, buat ramalan penjualan 2010 sampai 2014. Nah, disuruh
kita meramal 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, jadi ini contohnya 2009 terakhir datanya. Disuruh sampai ke 2014, 10, 11, 12, 13, 14. Disuruh kita meramal sampai 5 tahun ke depan berapa penjualan. Nah, kita lihat. Cara pertama kita buat dulu grafiknya. Grafiknya tentu kalian udah tahu tahun, volume, ya. Kita lihat jadilah dia seperti ini. Ya, 2006. Ya. Nah, selanjutnya setelah dia kita buat garis tren di sekitar sebaran titik tersebut, diperoleh kurva linier yang memotong sumbu volume penjualan sebesar 45. Jika diperkirakan kenaikan per tahun adalah 20, maka persamaan tren volume penjualan adalah 45 tambah 20. Nah, dari mana 20 ini? Ya, ini kita lihat. 165 naik menjadi 85, itu tambah 20. 85 ke 205 tambah 20. Ini juga tambah 20. Jadi perkiraan kenaikan rata-rata adalah 20. Nah, pertanyaan lagi. Memotong sumbu vertikal 45. Nah, dari mana datangnya? Ini harus kita gambar. Nah, data yang tadi, ya, data yang ini coba kita gambar dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Kita coba Excel. Bisa juga digambar secara manual, ya. Cuman supaya bagus kita coba ini kita geser, ini kita geser, ini view, ini kita view. Ini kita lihat dulu. Ini supaya nggak ada ini macam mana caranya nih? View. Ruler, guideline. Dah. Nah, kita lihat. Pertama kita gambarkan dulu tahun, volume 2004 2005. Ini tinggal kita tarik saja ke bawah supaya jangan capek sampai 2009. Nah, volume ini harus dibuat 40. Kok beda ini datanya dengan yang tadi ya? 60, 120, 100, 153, tambah 130. Ini tadi kebanyakan, kita hapus 1. Ya, inilah datanya. Buatlah. Nah, tentunya ini data ini bisa kita buat langsung kalau di Excel, ya. Kita tinggal blok, insert. Nah, mau apa? Garis. Nah, ini kita pilih garis yang ada biji-bijinya.
volume. Kalau yang ini jangan yang ini berdas. Kalau yang ini coba. Lebih bagus yang ini. Ini kita gunakan yang ini aja. Di sini nampak dia. Inilah gambarnya. Ya, kita lihat. Nah, tadi kita disuruh, kalau kita lihat tadi, mana dia? Kok yang ini? Mana tadi? PowerPoint. Ini dia. Nah, buatlah garis tren mengenai penjualan metode tersebut. Buatlah ramalan. Nah, gambar yang kita buat udah sampai ke kemari. Cuman kita belum membuat garis tren. Nah, kalau kita gambarlah garis tren itu. Nah, ini kita gambar, kita ambil garis. Dia harus di sini. Dia menyucuk semuanya. Kira-kira supaya kena semua. Nah, bagaimana kalau bisa kita buat secara otomatis di sini? Baca mana caranya? Kita gambar, ada caranya itu kita buat di sini datanya. Lupa saya, ada caranya otomatis dia menggambar garis. Ngapain capek-capek ya kan? Kita ketik aja di Google, pasti Google lebih tahu daripada kita. Mana Google? Ya, kita lihat, kita ketik di Google. Cara buat garis tren di Excel. Ini kita hapus. Ini dia caranya. Pilih bagan. Oke, kita coba. Mana dia tadi? Nih. Baru tadi apa katanya? Pilih bagan, pilih tambah di kanan atas bagan, pilih garis tren. Oke. Nah, kanan atas ini chart elemen. Nah, tinggal kita beri trend line. Kita klik, cek. Dapat dia muncullah. Coba kita supaya kelihatan, kita besarkan supaya nampak. Ini ya, kita besarkan. Inilah dia. Inilah garis tren yang dibuat otomatis oleh Excel. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita disuruh melihat perpotongan. Perpotongan yang macam mana? Nah, kita lihat di sini. Mana tadi? PowerPoint ya. Nah, langkah selanjutnya katanya di sini ya. Langkah selanjutnya adalah udah kita buat garis tren. Tapi Pak, macam mana kalau ujian nggak ada Excel? Intinya garis tren itu ialah melewati semuanya. Ya, ini kan melewati, ini garis datar, nggak mungkin dilewati kemari, tidak, nggak mungkin. Dia harus melewati atau menyucuk semuanya. Nah, kita lihat.
Ini sudah ada. Nah, misalkan berdasarkan garis tren yang dibuat di sekitaran diperoleh kurva yang memotong sumbu vertikal atau volume penjualan sebesar 45. Kita lihat. Sumbu vertikal. Nah, terus kita lihat lagi. Jika diperkirakan kenaikan per tahun adalah 20, diperkirakan, ya diperkirakan, maka persamaan tren adalah Y sama dengan 45 tambah 20X. Nah, seandainya kalau kita di Excel ini bisa otomatis membuat persamaan tanpa harus kita hitung. Ini dia. Data table, up down browse, legend. Ada nggak ya di sini ya? Error. Nah, ini bisa kalian pilih yang mana, mau errornya ada, mau tabelnya ada nampak, mau data labelnya ada. Nah, ini aja ya, kita tampilkan datanya di titik potong-potong tersebut. Nah, kita lihat di sini. Tadi dikatakannya titik tersebut diperoleh kurva linier memotong sumbu vertikal sebesar 45. Kita lihat. Kalau vertikal itu ke atas. Vertikal sebesar 45. Ini vertikalnya mana vertikal 45? Ini 46. Enggak ada kan? 100. Ini 120. 40. Secara vertikal, coba kita lihat lagi, di mana vertikalnya? Volume penjualan sebesar 45, samanya gambarnya. Sebesar 45. Coba kita lihat. Volume penjualan 45. 40. Atau kita buat gambar garis vertikal di tengah. Ini 2004, 2005, 2006, 2007, 2009. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengahnya di sekitar sini. Ini kemari berapa ini? Ini 100. Ini tadi di awal ini nih. Ini kalau kita tarik kemari 50, katakanlah 55 atau 55 ke 100 berapa tambahnya? Iya. Berarti itulah ya, atau kita coba ya, betul ya. Berarti kan ini kita lihat dia punya titik, ini kan titik di sini kalau garis.
Ini kan dia memotong, kalau kita ambil lah tengahnya ini kan 2006, 2007, 2000 berapa? Berarti tengah-tengahnya itu kan di sini ya. Tarik garis vertikal. Nah, ini tadi pertemuannya di sini. Kalau kita tarik garis lurus, nah inilah 100. Ini ya kurang pas rasa saya ya cara menjawabnya seperti itu. Kita coba cari lagi nanti di Google ya. Sekarang kita lihat peramalan permintaan yang kita belum pas tadi mengenai ini ya. 45 nih dari mana datangnya? Coba kita lihat yang ada tadi website saya buka, dia bisa menjelaskan. Nah, ini dia. Pertama, buat sumbu Y, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini saya besarkan ya. Pertama, katanya cara menggambarnya Y, X. Buat scatter diagram, kumpulan titik-titik. Nah, ini tadi udah kita coba ya. Nah, ini kita lihat buat scatternya. Nah, kalau udah kita model yang tadi kita buat, kemudian tarik katanya dengan jalan tariklah garis yang mewakili. Nah, ini membuat garis trennya. Nah, baru sesudah itu cara menarik tangan bebas paling mudah. Sifatnya subjektif. Di mana maksudnya kalau ada lebih dari satu orang diminta untuk menarik garis tren, akan diperoleh garis tren lebih dari satu. Sebab masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi dia ini ada contoh soal. Metode tangan bebas, produksi, penjualan. Ini ada 2 datanya. Buatlah tren produksi dengan metode tangan bebas. Nah, disuruh kita meramal tahun 2004 berapa produksi. Kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, tentukan tahun dasar yang dipakai, misalnya tahun 99. Buatlah variabel X bernilai dari setiap tahun. Nah, jadi ini pertama tadi tahun dasar kita bikin. Tadi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tahun dasarnya yang di tengah kurang 1. Kalau yang di tengah, kalau di statistik deskriptif nilai tengah itu sama dengan nilai median. Nah, ya betul. Jadi di sini kita buat dia menjadi sebagai yang namanya tahun dasar, dia menjadi nilainya diberi 0. Produksinya segini ya. Untuk variabel X-nya kita lihat 0. Nah, selanjutnya walaupun di sini ya, ini kita lihat ya, 260 ke 400 naik dikasih tambah 1. 400 ke 10 naik 2. Ini tidak ada ukurannya, ini hanya berdasarkan apa yang disebut dengan urutan. Ya, tidak ada aturan. Pokoknya 0, -1, -2. Oke. Nah, kita lihat.
Setelah kita dapat itu, langkah selanjutnya nilai X pada tahun dasar adalah 0. Tahun yang lain dinaikkan dengan nilai naik atau turun. Kemudian diambil 2 koordinat untuk nilai XY. Misalnya tahun 98 dan tahun 2001. Maka koordinatnya adalah 98. 98 ini nilainya, ini. Berarti coba ya, kenapa dia koordinatnya seperti itu? Nah ini ya, diambil titik koordinat. Berarti kalau koordinat, pernah nggak mendengar koordinat? Lintang utara, lintang selatan, dia selalu kalau dibilang koordinat berpasangan. Berpasangan itu apa? Sebelum dengan sesudah. Nah, di sini yang diambil koordinatnya adalah tahun 98 dengan 2001. Nah, berarti titik koordinat tahun 98 adalah X. Kalau dia cerita koordinat, koordinat itu kan X, Y. Berarti tahun 98 negatif 1, 320. Kalau 2004 menjadi X-nya 2, Y-nya 410. Inilah koordinatnya, ini dia. Nah, setelah kita dapat koordinat, langkah berikutnya adalah persamaan Y sama dengan A ditambah B X. Koordinat negatif 1, 320. Berarti Y-nya negatif 1, X-nya 320. Ya, Y-nya negatif 1. 320 A dikurang B. 400. Tadi Y sama dengan A tambah BX. Kalau dia tadi ini Y, ini X. Apa saya yang salah ya? Masa ini Y-nya? Oh ya, oke. Jadi kita masukkan negatif 1, 320. Ini menjadi 320 sama dengan A, karena dia di sini negatif, dikurang B. Ini 410 menjadi 410 sama dengan A tambah, karena dia positif. Maka dia menjadi 320. Ini kenapa jadi negatif 90 ya? Supaya dia bisa diselesaikan semua harus dikurang ya. Kalau dikurang 320 kurang negatif 90. A dikurang A sama dengan 0. Negatif B ditambah negatif 2B. Negatif 3B. Berarti negatif habis. B sama dengan 90 bagi 3 berapa weh? 30. Nah, kita tahu tadi B udah 30. Sekarang kita mencari A. Ya, A. Tadi di persamaan
ini ada persamaannya 320 sama dengan A dikurangi B. B di sini diketahui 30 sama dengan 320 sama dengan A berapa kurang 320. Berarti A sama dengan 350. Betul kan? Maka persamaan Y sama dengan A ditambah BX berubah menjadi Y sama dengan 350. Ini kan nilai A ditambah 30X. Nah, inilah dia. Nah, inilah persamaan tren. Persamaan ya, bedakan persamaan dengan garis. Garis itu gambarnya. Nah, seandainya tadi kita disuruh meramal, ramallah produksi tahun 2004 dengan persamaan sudah kita dapatkan. Nah, ya. Maka kita akan bisa peroleh. Nah, coba kalau berarti penjualan tadi ada soalnya di sini. Ada nggak tadi soal disuruh kita ini? Produksi tahun 2004. Berapa 2004? Coba. Berapalah 2004? Y sama dengan persamaannya ini. Y sama dengan 350 tambah 30X. Yang disuruh kita cari adalah berapa penjualan produksi tahun 2004. Berapa? Kalau 2003 X-nya menjadi 4. 2004 X-nya menjadi, ini kan kita nggak tahu. Berarti Y sama dengan 350 tambah 30X sama dengan 350 tambah 30 kali. Masukkan ini. Kita kan mau meramal tahun 2004. Nilainya 5X-nya. Berarti 3 kali 5 150 tambah 350 500. Jadi tahun 2004 jumlah produksi adalah 500. Paham ya? Nah, untuk tugas kita lihat, ini saya hapus dulu. Nah, sama soalnya, kita escape dulu. Kita buka Senip. Nah, sama soalnya, hanya ini bukan tugas sebetulnya ya, praktikum. Nah, ini dia. Kok yang ini? Alah. Yang datanya yang ini. Nah, ini saya ambil neo dari, nah ini datanya. Kita rubah dia ini menjadi, ini masalah produksi aja ya. Harusnya tunggu, kita lihat soalnya mana. Nah, ini harus kita kecilkan supaya dapat soalnya. Nah, kita ambil neo. Nah, ini kita ganti angkanya
270. Nah, disuruh meramal ke tahun 2010. Nah, dah. Ya, itulah tugasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.